Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, Bu ya? Bu sehat. Bapak mah tengah ditaruh. Bapak sehat banyak. Wal afiat ya. Afiat itu kesehatan kita ringan dipakai ibadah, nah eta afiat. Jima sehat tapi hese ke masjid, wah tidak apiat itu ya. Tidak apiat itu mah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap akal pikiran dan hati yang diberikan. Karena hati adalah wadah ilmu dan kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwa orang-orang yang memiliki hati, akal pikiran tapi tidak digunakan untuk berpikir, untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah, maka akan dihisab nanti di akhirat, dilemparkan ke neraka jahanam wa na'udzubillah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh pasti kami lemparkan, kami sudah siapkan bagi neraka jahanam mayoritas dari jin dan manusia. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang yang diberi hati, diberi akal pikiran tapi tidak mau berpikir. Karena itu saya bersyukur mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia dan selamat dari hisaban nanti di akhirat insyaallah. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi kita adalah ilmu eskatologi Islam atau ilmu tentang bagaimana berakhirnya peradaban manusia. Tapi saya ajak kembali Bapak Ibu ke masa-masa awal ya. Karena banyak data baru yang sudah ditemukan ya, data-data baru. Masalah awal di akhir zaman itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada manusia dari sejak awal zaman. Jadi sebetulnya akhir zaman dengan awal zaman itu ada kaitannya. Contoh ya. Di akhir zaman terkenal manusia meninggalkan agama, ya, terutama di Barat, pelopornya orang Barat. Itu disebut sekularisme. Sekularisme itu kan cara pandang Dajjal ya, cara pandang pengikut Dajjal. Makanya simbolnya mata satu, mata sebelah. Karena kalau dibandingkan dengan sabda Nabi, Allah itu mengizinkan kita melihat dengan dua mata. Nabi bersabda, dan Tuhanmu tidak buta sebelah. Bukan artinya Allah punya mata seperti makhluknya, bukan begitu. Tapi ini cara memandang. Allah mengizinkan kita untuk menggunakan ilmu dari dua sumber kan? Sumber wahyu dan sumber dunia. Ya. Para pengikut Dajjal, para pengikut iblis, ini sumber wahyu dibuang ke tempat sampah. Jadi cuma tertinggal sumber dunia, ilmu-ilmu yang harus selalu dibuktikan secara empirik, secara pengalaman panca indera, ilmu dunia. Nah disebutnya sekularisme gitu ya, sekuler dari kata sekulum artinya dunia. Nah kejadian manusia tidak mengindahkan lagi agama sudah terjadi di awal zaman kan, ketika bapak kita Adam alaihi salam ya
menginginkan buah terlarang itu. Iblis menggoda Adam dengan tinjauan empiriknya. Padahal yang melarang Adam memetik buah itu wahyu Allah. Wahyu, ya. Tapi Adam meninggalkan wahyu dan tergoda dengan tinjauan empirik yang dikatakan iblis bahwa kalau makan buah itu kamu bisa abadi, kamu bisa cerdas, kamu bisa pintar, kamu jadi seperti Allah. Kejadian sekularisme sudah ada di awal zaman itu. Tapi tentu saja Nabi Adam bertaubat dan taubatnya sudah diterima. Tidak ada masalah. Dan kita tidak menyesal. Hanya kal aing si bapa baheula jeung metik buah. Lamun teu metik buah meureun urang teh di surga. Tidak ada begitu ya. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Kenapa? Karena di Quran sudah ditegaskan bahwa ketika Allah mau menciptakan Adam, khalifah di muka bumi, Allah sudah sebutkan rencana itu dari sebelum Adam diciptakan, bahwa Adam manusia itu akan disimpan di bumi, kan? Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Gitu. Sudah dari awal memang mau disimpan di bumi, ya, tidak ada penyesalan seperti itu. Tapi kalau orang Yahudi, orang Kristen, mereka menyesal sampai sekarang. Kalaulah Adam tidak mengikuti kemauan iblis, mungkin kita sekarang sedang berada di surga, kan gitu. Dan di dalam kitab Yahudi dan Kristen dicantumkan bahwa memetik buah khuldi itu atas dorongan Ibunda Hawa alaihassalam. Ya, di dalam Injil, di dalam Torah Yahudi, di Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, itu kan orang Kristen juga punya. Orang Kristen menyebutnya perjanjian lama. Di dalam ayatnya itu disebutkan bahwa Adam memetik buah khuldi karena desakan Hawa. Jadi Adam menyalahkan istrinya, kan? Pernah kita bahas kenapa orang barat dulu merendahkan perempuan, kan begitu? Karena pandangan misogini. Miso teh benci, gini teh perempuan. Pandangan benci perempuan. Dan kita sudah bedah dulu, kan, dari bapak-bapak gereja yang membenci perempuan, menganggap perempuan itu tipu muslihat, iblis, setan, segala bermacam-macam, ya, hinaan. Sehingga ajaran kitab suci umat Yahudi dan Kristen ini mencantumkan Ibunda Hawa sebagai makhluk terkutuk. Hawa adalah pihak yang bersalah atas keluarnya Adam dari surga. Bukti kutukannya adalah perempuan harus merasakan sakitnya mengandung dan melahirkan. Kan itu di dalam kitab Kejadian ditulis itu. Firman Allah kepada perempuan itu, ya, bahwa kesakitanmu akan kubuat sangat banyak, gitunya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu kutukan Tuhan. Makanya di barat beratus-ratus tahun, berabad-abad, perempuan itu dihina, direndahkan. Ketika orang barat meninggalkan agama, zaman Renaissance, zaman sekularisme itu, maka perempuan-perempuan di sana menunggangi momen, ya. Mereka menyuarakan kesetaraan gender, gitu. Jadi biang masalahnya itu, ya, sekularisme. Nah, kembali ke sini. Ini awal zaman juga, ya, masuk terhitung awal zaman lah, beberapa ratus tahun setelah kejadian banjir Nabi Nuh alaihissalam. Di bulan Muharram, pas nih bulan Muharramnya, lahir hamba Allah yang hebat, ya, mulia, dan Allah memberi gelar kepadanya Khalilullah, kekasih Allah. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita bandingkan Bapak Ibu. Ini nanti jadi sumber masalah sampai sekarang. Sampai sekarang manusia berlomba-lomba menguasai Yerusalem, ya. Dan peperangan akan terjadi di sana. Nanti pemimpin palsu, Al-Masih palsu juga akan keluar di sana. Dan nanti disembelih oleh Al-Masih asli, ya. Ini awal masalahnya ini, ya, awal masalahnya. Ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa ujian, Allah subhanahu wa ta'ala memuji, senang dengan sikap Ibrahim yang sudah lulus ujian.
Karena beliau diuji dari yang sulit sampai yang paling sulit, tidak ada yang mudah. Dari yang sulit sampai yang paling sulit. Dari mulai meninggalkan bapak, keluarga, kampung halaman, dihukum penguasa, dibakar hidup-hidup, ya, sampai istrinya diculik, sampai istri yang satunya lagi disimpan di lembah tak berpenghuni, sampai anaknya pun disuruh disembelih. Jadi diuji dengan mengorbankan nyawanya, Ibrahim siap. Mengorbankan keluarga, siap, tinggalkan. Mengorbankan kampung halaman, pindah hijrah ke tempat yang lebih baik, siap Ibrahim. Nanti diuji lagi dengan anggota keluarga. Istrinya, bahkan putranya sendiri disembelih. Ibrahim sudah dekat ujung pisaunya dengan leher putranya itu, kan? Sudah mau disembelih. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau dalam pembahasan cabang iman, ini iman tertinggi, yaitu qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 77 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Coba Bapak teh, nah cenah babarinya. Yang paling tinggi teh la ilaha illallah. Atuh, dah bukan hanya ucapan, Pak. Ngucapkeun la ilaha illallah mah Abu Jahal ge tiasaeun. Kan Abu Jahal kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia jawab Allah. Tapi nyembah berhala kan gitu, sebagai perantara cenah gitu. Fir'aun saja bisa disuruh menyebut la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan, cabang iman tertinggi la ilaha illallah itu konsekuensi hidup. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita menerima hidup dengan aturan Allah. Seperti Ibrahim alaihissalam ini. Puncak daripada keimanan itu adalah cinta. Ya. Cinta ke Allah. Tak Ibrahim paling cinta ke Allah, Pak. Sampai ketika orang yang pihak yang dicintainya ini menyuruh sesuatu, Ibrahim akan melaksanakan. Jika bapak kan gitu kapungkunnya, cinta ka ibu, cek ibu teh hoyong anu ditedunan man. Matak bahasa Sunda nage ibu teh pamajikan. Naon tah? Majikan kan? Nya. Pan pamajikan teh majikan ibu teh ari majikan gaduh padamel saha? Bapak gitu nya. Pamajikan. Matak bahasa Indonesia naon? Perempuan. Tina kecap naon? Empu. Tina kecap empu, Pak. Pakai imbuhan per akhiran an, perempuan. Ari empu naon hartosna? Mulia majikan dewe tuan. Kan aya empu gandring, empu tantular, itu teh tuan kan. Empu sendok teh yang mulia sendok gitu. Empu. Tos. Nah, ini Ibrahim alaihissalam. Karena beliau sudah lulus, lihat Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji. Ibtala dari kata bala, ujian, bala. Rabbuhu oleh Tuhannya. Ada macana lepat. Ibrahima rabbuhu, berarti yang melakukan ujian itu Tuhannya. Yang diuji Ibrahim. Tapi kalau dibaca Ibrahimu robbahu dibalik. Kita kade ta bahasa Arab apanya? Wa idzi batala Ibrahimu robbahu. Ibrahim menguji Allah gitu. Wa idzi batala Ibrahima robbuhu, pelakunya diakhirkan. Dan ingatlah ketika menguji Tuhannya itu kepada Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat perintah. Fatammahunna, maka Ibrahim menyempurnakannya. Cobi. Bukan hanya beres kerjaan tapi sempurna. Itulah seorang mukmin, Pak. Nanti di dalam surah Al-Hujurat Allah membedakan mukmin dan muslim. Ya. Nah, di surah Al-Hujurat ayat 14 ada orang Arab berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amanah, kami sudah beriman." Kata Nabi,
La taqul amanna. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat 14, la taqul amanna. Jangan berkata kamu sudah beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kamu baru berislam. Ini orang Arab Badui, Pak, sudah masuk Islam, sudah belajar wudhu, sholat, saum, sudah belajar Islam beberapa pekan di Masjid Nabawi, lalu mau pulang ke kampungnya, mengajarkan Islam di kampungnya. Sebelum pulang mengatakan kami sudah beriman. Kata Allah belum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Ternyata Nabi bersabda iman itu ada 77 cabang keimanan. Nah, Ibrahim ini yang memiliki semuanya itu. Para nabi semuanya punya, para sahabat juga insya Allah. Disebutkan yang paling rendah kata Nabi iman itu adalah imatotul ada anitorik wal hayau syubatun minal iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu sebagian dari iman. Naon tengah ganggu batur jeung gaduh ka isin, teh iman paling rendah. Dua ini Pak, pami beresnya masyarakat Indonesia sok. Tidak ganggu orang lain, lalu punya rasa malu yang tinggi. Kira-kira kehidupan bermasyarakat kita ada perubahan tidak? Kalau beres ini dua saja yang paling rendah ini ada. Perubahannya besar tuh. Tau ngaganggu batu, tidak mengganggu orang lain, bahkan sampai tingkat mengganggu pikiran. Pernah dengar hadis Nabi melarang kita memakai sendal sebelah? Pernah dengar? La yamsi ahadukum bina'lin wahidatin, suara Nabi teh gitu. Janganlah diantara kalian memakai sandal sebelah. Itu bapak pami nuju mapa, pegat sendal tong dianggo sabelah. Lepaskeun duanana. Kenapa itu dibahas oleh para ulama? Kenapa Nabi melarang kita pakai sandal sebelah? Karena memakai sandal sebelah mengganggu pikiran orang. Kitu wae teu meunang dina Islam. Sok gerak cobiannya. Pak Haji nya cobian. Pak Haji anggun ke nganggo sandal sebelah, batur teh ngaliek 2 kali, Pak. Ti iraha cenah eta, kitunya. Bawa anjing pakai itu ngajing-jing keresek, cenah kitu. Tidak boleh, bahkan mengganggu pikiran orang seperti itu tidak boleh. Ajaran Islam tah. Cabang iman terendah. Naon deui sok? Contoh nu sanes. Anu dibonceng karena motor tapi malikna ka tukang. Pernah lihat? Nyapan ngabonceng mah kapayun banyak. Duaan ya. Tapi nu pengker teh malikna ka tukang. Jadi si eta mah mundur kana motor teh. Urang nu dina mobil pan reuas, nah si eta malik ka dieu kitu. Ya teh ngaganggu pikiran batur. Sakitu wae teu kengeng dina Islam nya. Tidak boleh ya. Dan dipasangkan dengan rasa malu, harus malu kalau mengganggu orangnya, harus malu, nyeleneh itu harus. Nah, ini Pak Bu lihat fa'atam mahuna. Wah, Ibrahim menyempurnakan ya semuanya. Qala, Allah beri hadiah. Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan kamu bagi manusia ini sebagai imam. Tuh. Coba nanti kita bandingkan dengan kitab Yahudi ya. Di mana salahnya? Di mana perbedaannya? Ibrahim dijadikan imam. Berarti ini pangkat ketiga beliau. Beliau sudah punya pangkat nabi karena menerima wahyu, juga sudah jadi rasul karena diutus ke kaum Kaldan di negeri Ur, negeri Irak. Irak kalau sekarang Irak Selatan. Dan beliau punya pangkat imam. Di dalam tafsirnya, imaman di sini artinya pemimpin apa? Bahwa Ibrahim alaihissalam dijadikan pemimpin bagi manusia itu dalam hal apa? Yaitu dalam hal beribadah. Bukan pemimpin wilayah, kerajaan gitu, bukan. Imam disebutnya bukan rois, bukan amir, bukan sultan, tapi imam. Ari imamah pemimpin ibadah kan tadinya. Sholat kita dipimpin oleh imam.
Berarti posisi kita manusia setelah Ibrahim adalah sebagai makmum. Dan seperti di dalam sholat, tugas makmum adalah mengikuti imam. Makanya sampai ajaran Nabi Muhammad ada ajaran-ajaran agama Ibrahim. Tidak boleh kadaluarsa, gitu ya. Kan ada milah Ibrahim ya. Pernah kan kita bahas dulu. Bapak masih ingat tidak? Atau masih lupa? Ya, di Hitan, naon membangun masjid, kurban, haji, umroh, itikaf, tawaf, kan itu milah Ibrahim. Nah, ini bukti bahwa Ibrahim menjadi imam. Nah, keistimewaan ini Ibrahim tanya, lihat Pak, lihat kalimatnya. Ibrahim tanya kepada Allah, nanti ini yang jadi masalah di Palestina sampai sekarang. Qala wa min dzurriyyati, apakah berlaku juga untuk anak cucuku sebagai imam, pangkat imam ini? Qala, Allah berfirman, bukan berlaku atau tidak berlaku, tidak, tapi Allah menetapkan syarat. La yanalu ahdi dzalimin, perjanjianku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Nah, artinya kalau ada keturunan Ibrahim tapi dolim, berhak tidak menyandang status imam ini? Tidak berhak. Kalau ada turunan Ibrahim yang dolim, Allah sudah tahu tidak? Sudah tahu akan ada yang dolim ini. Jadi Allah sudah putus, ini syaratnya. Nah, tos. Di dalam kitab Yahudi juga disampaikan ini. Mangga tah Bapak bacanya. Siap. Kelas kerap. Ya ini ya. Sok Pak. Mangga diaos. Pak Haji Anggur, mangga. Pak Sugito berarti ngaos. Ini bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, Pak. Bahasanya Torah ya, bahasanya Torah Yahudi. Dan ada syakalnya ini yang dibawa ini, kasro, fathah, aya ani teh, Pak. Ya sigah Quran lah gitunya ada. Henteu gundul ieu mah jabrik. Ah. Kan aya Arab gundul, ari Quran mah Arab jabrik. Ieu ge sami Ibrani jabrik, da kedah jabrik, ya kitab suci ieu mah bisi lepat maca gitu, Pak. Dibacanya dari kanan, khas bahasa-bahasa Timur Tengah. Tidak ada di dunia ini yang menulis dari sebelah kanan kecuali orang Timur Tengah. Bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Nabi Isa, bahasa Ibrani ini, bahasa Amharik, bahasanya Najasyi di Ethiopia. Karena ini dari rumpun bahasa dari Ibrahim, ya, dari bahasa Akkadia. Ini dibaca dari sebelah kanan, Bapak Ibu, huruf pertama ini huruf ba. Nah, huruf ba. Kedua ini huruf yod. Iya, mau di bahasa Arab mah. Tapi irit di atas ngagantung siga koma. Ini wawu, dalam bahasa Ibrani wawu itu jadi fi, vav. Matak Nabi Daud janten David. Nah, ya. Siti Hawa janten Eva, Eve, ya, Hawa. Ini huruf mem. Ya, dibacana bayom. Bayom teh mun bahasa Arab mah fi yaumin, pada hari itu. Bayom hahu, pada hari itulah. Karat. Nah, ini tidak boleh dibaca. Ini 4 huruf suci nama Tuhan. YHWH. Orang Kristen nyebatna Yahweh. Padahal tidak ada bacaan Yahweh. Ini huruf, ini tanda baca E, ini tanda baca A panjang. Jadi bacanya Yehwa. Tapi orang Yahudi tidak mau baca. Kalau di luar sholat ya. Kan Yahudi gak sholat, Pak. Sehari 3 kali. Bahkan rabi-rabi Yahudi mengizinkan jemaatnya untuk ikut sholat di masjid. Boleh. Bisi di dia di Antapani ayah Yahudi. Izin ke Bapak DKM ngiring sholat di masjid. Kan we? Nggak boleh. Bagi mereka ya, bagi mereka boleh. Tapi mereka dilarang masuk gereja. Kenapa? Kata rabi-rabi Yahudi, karena gereja itu tempat pemujaan berhala.
Yang ngejeblang patung Yesus atau apa kieu. Berhala itu mah. Tapi kalau masjid, kata Rabi Yahudi, masjid itu bersih dari kemusyrikan. Itu pengakuan Rabi Yahudi ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di sini Bayom Hahu Karat Adonai et Abram, dan hari itu Tuhan berjanji kepada Abraham. Berit lemor dan berfirman, tinggal Pak kosakatana. Tinggal Lizar eha, bagi zuriatmu. Zuriat zar'ah ini sama dengan tadi di surah Al-Baqarah zuriati, ya, sama dengan zuriati. Tapi kalau di sini firman Tuhan bagi zuriatmu, bagi keturunanmu, langsung jadi Ibrahim dan keturunannya dikasih tanpa syarat gitu. Ari dina Quran mah wa min dzurriyyati teh bukan pernyataan Allah, tapi pertanyaan Ibrahim. Bukan pernyataan hak milik keturunanmu, bukan, tapi justru Ibrahim bertanya, ya Robbi wa min dzurriyyati, apakah keturunanku juga dapat keistimewaan ini? Kata Allah, kalau dolim tidak dapat, kan begitu. Tapi kalau dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen ini, orang Yahudi menyebutnya Sefer Bereshit, orang Kristen menyebutnya kitab Kejadian. Karena orang Kristen jarang baca bahasa aslinya, jarang. Sok bilih Bapak Ibu gaduh tetanggi orang Kristen, si abangnya, si abang sok ngawarung, bang ka dieu gitu tah. Bang buka Sefer Bereshit, nah hulang si abang, apa pula Sefer Bereshit mah gitunya. Eta bang kitab Kejadian. Oh kalau kitab Kejadian abang tahu mer gitu. Karena teu maca ya aslina. Macana terjemah orang Kristen mah. Kalau Yahudi bahasa aslinya karena bahasa mereka. Jika Bapak Ibu maca Quran, Bapak Ibu ge maca Quran teh bahasa asli. Nya ngan teu apal terjemahna. Bade dites. So, Bapak teh meuni cuk soho. Surat laba-laba naon, Pak? Tuh kan Ibu nu ngajawab Al-Ankabut cenah. Surat kamar-kamar Al-Hujurat. Nya siaplah pinter bapaknya. Nah, Ibrahim diberi negeri, lihat. Lizar eha natati, ku berikan kepada keturunanmu. Ya. Et haeretz, bumi ini, negeri ini. Et haeret hazot, negeri ini, gitu Pak. Berarti di sini kepemimpinannya bukan masalah beribadah kepada Allah ini. Dalam sudut pandang Yahudi dan Kristen, ini kepemimpinan wilayah. Allah memberikan tanah perjanjian, gitu Pak. Ari dina Quran mah Allah memberikan hak Ibrahim sebagai pemimpin dalam beribadah. Jadi masalah ibadah, orang mana wae di mana wae nuturkeun Ibrahim. Kalau ini bukan. Kepada keturunanmu aku berikan negeri ini. Negeri mana? Minahar, dari sungai, ya. Minahar Mitzrayim, dari sungai yang ada di Mesir, sungai naon? Sungai Nil. Ya, Ad sampai Hanahar Hagadol, sungai yang besar itu. Nahar Parat, sungai Efrat. Nu aya di mana? Di Irak. Janten ti Mesir ka Irak, Pak. Paminingal peta ageng tuh. Tuh. Kan begini ya. Timur Tengah itu dia dari Mesir, sungai Nil sampai ke ini, sungai Efrat dan Tigris, ya. Tuh, sebesar inilah kerajaan yang mereka inginkan. Makanya sampai sekarang Zionis itu berusaha menguasai wilayah ini kan. Baru di sini kan, Zionis dari Palestina dulu, sebagai ibu kotanya nanti Yerusalem. Mereka harus menguasai Syam, ya, Palestina, Suriah, Libanon, Yordan, begitu kan. Kemudian Irak, Iran, Mesir, dan sebagian
Saudi Utara begitu Pak. Nanti yang memimpinnya itu yang disebut Dajjal Al-Masih palsu itu. Jadi pemimpinnya nanti ya. Makanya nanti Dajjal main ke daerah sini dekat Madinah, lalu kepada pengikutnya mengatakan, lihat itu Nabawi, lihat itu istana Muhammad. Gitu kan di hadis. Lihat istana Masjid Putih itu istananya Muhammad, kata Dajjal. Nah, inilah Bapak Ibu wilayah yang sampai hari ini sedang diusahakan ya oleh Zionis Israel itu. Tos, berarti ada perbedaan ya. Duit kadia ya. Tenang Pak, masih panjang ini. Kan sahur Pak Haji tadi kajiannya sampai duhur. Nah, ya. Jadi nanti sarapan bareng-bareng, nanti makan siang juga bareng-bareng. Insyaallah. Sok Pak. Padahal lihat, tanah ini punya mereka bukan? Bukan. Tuh, disebutkan ini adalah sabda Nabi Yakub kepada Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Langsung sajalah ya. Semoga ia memberikan kepadamu, kata Ishak kepada Yakub. Berarti putra Ibrahim kepada cucu Ibrahim. Berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu diam di Palestina sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham tuh. Tapi kita punya berhak karena Allah memberikannya kepada Abraham. Kalau ditanya sekarang Pak, kenapa Ibrahim diberi tanah seluas itu, disayangi Allah? Yahudi tidak bisa jawab. Oh, karena Ibrahim dipilih saja oleh Tuhan, gitu. Tapi pamidina Quran mah tadi wa idib tala Ibrahima salah diwayanya Rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Diberi keistimewaan itu karena Ibrahim sudah menyempurnakan perintah-perintah Allah, jelas tuh. Tapi kalau orang Yahudi, oh Ibrahim itu memang pilihan Allah, weh, gitu. Ya. Tidak ada alasan. Makanya sulit dipahami, sulit dimengerti kenapa mereka menginginkan tanah itu. Hanya pengakuan sepihak. Nah, maka Ibrahim wafat, Ishak juga wafat. Ini cucunya Ibrahim nih, Nabi Yakub alaihissalam. Di zaman Nabi Yakub oleh Allah diperbaharui lagi, diingatkan kembali janji ini. Disebutkan, berdirilah Tuhan di samping Yakub. Vehineh Adonai tisab alaf fayomar, dan berfirman, Ani Adonai Elohe Abraham. Aku adalah Allah Tuhannya Ibrahim. Abiha, bapakmu. Velohe Yitzhak, dan Tuhannya Ishak. Haaretz asher atas sokep aleha, tanah tempat engkau berbaring ini, leha etenenna, akan kuberikan kepadamu, fulzar eha, dan kepada zuriatmu. Lagi-lagi zuriat bisa disebut ya. Hebat Quran mah Pak. Wa min dzurriyyati eta dzurriat eta tanu aya dina kitab Taurat teh. Keturunannya nanti yang sombong, yang mengaku-ngaku berhak kepada tanah suci. Besoknya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan menjadi tugu dan menuang minyak ke atas batu itu dan menamai tempat itu Betel. Bet rumah, LT Tuhan, rumah Tuhan yang sekarang jadi Yerusalem. Ini cikal bakal Al-Aqsa batu. Tos Pak. Al-Aqsa. Nu mana Al-Aqsa teh Pak? Al-Aqsa yang mana ini? Yang dijadikan Betel oleh Nabi Yakub. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Masjid Kubah Emas ini, The Dome of Rock, Masjid Kubah Sokhroh, ini bukan Al-Aqsa seluruhnya, bukan. Juga bukan Kubah yang warna hijau itu, ini Masjid Kibli namanya. Ya, juga bukan Masjid Burok yang kecil di pinggir ini tembok ratapan dan di bawah ada gereja orang Kristen lah begitu ya. Kenapa terbagi-bagi seperti ini? Ini oleh pemimpin Islam dulu supaya beribadah bersama-sama. Tetapi yang disebut dengan Al-Aqsa adalah seluruh komplek
yang di dalamnya ada Masjid Kubah Sohro, Masjid Kibli, Masjid Burok, tembok ratapan, dan gereja Maryam, ya, gereja Nabi Isa di bawah kata mereka atau orang Kristen gereja Elia, itu kuil Elia. Inilah disebut dengan Al-Aqsa itu, Pak. Seagung kieu ta Al-Aqsa teh. Waktu Isra Mi'raj Nabi ke sini kan? Waktu Isra Nabi ke sini, sebelum Mi'raj Nabi sempat sholat mengimami seluruh Nabi, kan begitu? Jumlah Nabi itu 124.000 orang. Masuk tidak kalau seluas ini? Masuknya, insyaallah. Tapi pami Masjid Kubah Sohro hungkul, pami Kibli hungkul, rupinan telebet. Lalu kenapa ada Kubah Sohro di sini? Ini dulu tempat batunya itu, batu sucinya. Mun di Masjid Haroma Mekah, Ka'bahna, Ka'bahna ada di dia tah, di lebet. Disebutna batu Eben Hasti, ya, batu kiblat pertama. Dulu kadieu ngiblat eta. Ini di dalam Kubah Sohro, di tengahnya ya, dibuat melingkar begitu. Dulu sholat menghadap ke situ. Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, setahun pertama di Madinah. Tepatnya 17 bulan menghadap ke sini. Di tahun kedua di Madinah ada perintah untuk pindah kiblat ke Mekah gitu, ke Haram, ke Ka'bah. Tos. Yakub meninggal, ti Yakub ke Yusuf kan? Yusuf ke Mesir. Sampai zaman Musa, di zaman Musa dari Mesir mau kembali ke Palestina. Maka Musa disuruh tuh oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali ke tanah perjanjian itu. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Ardul Muqaddasah. Jantan tara disebut Filistin di Quran mah Pak. Henteu oge disebut Yerusalem, henteu. Disebutna Ardul Muqaddasah. Negeri suci. Ardu di dieu sanes planet bumi sanes, tapi kawasan khusus gitu Pak. Ya, kawasan khusus, makanya pakai alif lam. Al-Ardo itu ma'rifah, sudah diketahui kawasan mana. Muqaddasah yang suci, maksudnya Yerusalem, Palestina ya teh. Sampai ada orang Yahudi penulis ya, terkenal saja, namanya Daniel Pipes. Daniel Pipes itu mengatakan tidak ada kok Yerusalem di dalam Quran. Palestina, Yerusalem tidak ada dalam Quran. Kenapa orang Islam ngotot mau menguasai Palestina, mempertahankan Palestina? Padahal Palestina lebih berarti bagi kami orang Yahudi. Waduh. Tak apaleunnya di Quran mah tidak disebut Filistin atau Yerusalem, disebutnya Ardul Muqaddasah, tak ieu. Bumi suci gitu, kawasan tanah suci. Musa berkata, wahai kaumku Bani Israel, masuklah ke tanah suci. Alati kataballahu lakum, yang sudah Allah tetapkan bagi kalian. Walam tartadu ala adbarikum, jangan berpaling, takut musuh, fatan qalibu khosirin, nanti kamu rugi. Ini pun disebutkan di dalam Torah. Firman Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunanmu lah, keturunan deui wae. Banyak zareha tanya, lezareha ieu tah, lezareha, kepada keturunanmu, zuriat aya deui wae tah. Akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Karena Nabi Musa maut di jalan. Banyak tos kejadian membelah lautan, dikejar Firaun, membelah lautan, Firaunnya tenggelam. Nabi Musa melanjutkan, sudah ada di gerbang dekat dengan Yerusalem, disuruh perang, kan Yahudinya tidak mau, Bani Israelnya. Maka dikutuk oleh Allah, tersesat 40 tahun di gurun tih tanya. Linglu tadi dinyata kajantenan dinaungi awan, kemudian diberi mana dan salwa, kemudian diberi Taurat di Gunung Sinai, teh nuju sasabda. Ternyata Nabi Musa wafat di situ kan. Jadi tidak masuk ke tanah suci perjanjian. Lalu siapa yang meneruskan perjuangan Nabi Musa ini? Yaitu muridnya, ya.
murid Nabi Musa yang dulu pernah mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir di surah Al-Kahfi. Pemuda yang bawa ikan itu, yang ikannya loncat. Nah, pemuda itu namanya Yusa bin Nun. Nah, orang Kristen suka menyebutnya Joshua. Tuh, Joshua itu siapa? Penyanyi cilik, nya kapungkur ayahnya, nya Joshua. Joshua teh nabi itu teh. Berarti Bapak Ibu lebih berhak pakai nama itu. Sok enjing pageto Bapak gaduh incu pamaget namian Yusa bin Nun. Ya, saya punya paman saya melahirkan anak laki-laki minta nama, saya kasih nama Yusa. Bagus tuh, Yusa. Kadang-kadang nami-nami para nabi Bani Israel itu Pak dipakainya oleh orang Kristen, orang Yahudi. Padahal kita lebih berhak. Kata Nabi Muhammad, jika Yahudi mengikuti agamanya karena Nabi Musa, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih berhak kepada Musa. Karena Musa seorang nabi, aku pun seorang nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka saum 10 Muharram, Yahudi Yom Kippur ya, saum Yom Kippur. Nabi pun perintahkan kepada sahabat, saumilah oleh kalian. Jangan sampai ini jadi trademark mereka, ciri khas mereka. Tuh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan mendengar nama Yehezkiel, ayat di jalan sucinya, Hotel Yehezkiel. Nah, Yehezkiel itu nama Nabi Yehezkiel, Nabi Izkiel yang terbayang agama apa? Kristen. Ningali Hotel Yehezkiel, pasti di nalacina aya Bible gitu. Jeremy. Jeremy teh Nabi Yeremia itu teh Nabi Irmia. Nabi yang kisahnya mirip Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan tahun berdakwah tidak ada pengikut. Nabi Yeremia di Yerusalem kapungkur. Nabi Daniel. Daniel itu nabi yang Allah utus ketika bangsa Yahudi sedang diasingkan di Babylon dulu. Nabi Daniel yang menubuatkan kedatangan Al-Masih. Kata Nabi Daniel, Al-Masih akan datang, dia akan merebut Yerusalem, membebaskan kota suci, membawa pulang seluruh Yahudi ke Yerusalem, membangun Israel Raya dan menguasai dunia. Itu Al-Masih, Nabi Daniel yang bilang. Tapi nama-nama seperti Yusa, Yehezkiel, Jeremy, ya, Daniel, itu kok kenapa dipakai orang lain? Cenah ada terkenalnya, kenal lah itu terkenal mah. Kenalnya saha tuh? Bapak mah kok terkenal tapi nggak namian incu araraneh. Namina saha? Saha Pak? Ya orang-orang ayeuna namina tuh araraneh ya Pak. Pat hese macan lagi. Nya. Nah, Bapak dan Ibu, ini Yusa bin Nun. Dikasihlah mandatnya ke Yusa bin Nun, ya. Terus ditegaskan oleh Allah bahwa ternyata untuk menerima tanah suci yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim itu ada syaratnya. Ini yang harus diingat sampai kapanpun. Syaratnya apa? Di Quran tadi disebut sedikit ya, di surah Al-Baqarah itu tadi disebut naon dina Al-Baqarah. La yanalu ahdi dolimin. Ya kan? Tidak berlaku bagi orang yang dolim. Berarti syarat berlakunya kebalikan dari dolim. Betul tidak? Kalau karena kedoliman jadi tidak berlaku, syarat dan ketentuan, maka berlakunya adalah lawan dari dolim. Begitu kan? Ari lawan dari dolim naon? Ya adil ya. Adil itu kan berarti tepat, cocok dengan aturan. Nah, adil tentang harus adilnya di tanah suci Yerusalem, Allah sebutkan di surah Al-Anbiya 105. Walaqad katabna fiz Zabur, dan kami sudah tuliskan dalam kitab Zabur mim ba'di dzikri, setelah kami tulis di Adzikr di Lauh Mahfud. Ada juga yang mengartikan Taurat.
Apa yang tercantum dalam kitab Zabur ini Bapak Ibu? Kitab Zabur teh kitab saha? Kitab Nabi Daud. Tercantum dalam kitab Nabi Daud kata Allah dalam Quran nih. Annal ardo, bahwasanya bumi ini, bumi naon dia? Bumi planet? Bumi bukan? Bukan. Ardul muqaddasah nu tadi. Ya? Nu mana? Ya nu tadi, Pak. Nu ieu tah. Saur Nabi Musa, masuklah ke Ardul Muqaddasah, tanah suci Palestina tuh. Kami sudah tuliskan dalam Zabur, Anal Ardo, bahwasanya tanah suci itu yarithuha, akan diwariskan ibadia kepada hamba kami solihun yang saleh. Itulah maksud daripada ungkapan Allah di surah Al-Baqarah, la yanalu ahdi dolimin, perjanjianku tidak berlaku bagi yang zolim. Ibrahim, lamun ada keturunan kamu yang dolim, tidak berlaku. Kenapa? Harus soleh. Untuk menerima tanah suci itu syaratnya adalah soleh. Nah, harus soleh. Nah, saya cari di dalam Zabur, Pak. Ini sok Pak, lieur teu? Pamilieur canak ti bumi eta mah. Memeh ka masjid tos lieur Bapak teh. Ya, lami keneh pan kajianna dugi kanu angka 12 we. Di tabu 12. Oh nya jarum panjangna. Nu pondokna mah kanu genep we. Ini kitab Zaburnya ini. Dibaca sadikim. Sadikim teh sodikin, orang benar, solihin, orang soleh. Yiresu arets, orang soleh, orang benar. Yiresu akan mewarisi. Sami teu? Sareng ieu. Hah? Sami teu? Orang soleh akan mewarisi. Leres? Dina Zabur mah sadikim yiresu arets. Orang benar akan mewarisi arets. Naon arets? Ya, al-ard bahasa Ibranina arets. Numawi bahasa Inggrisna earth. Arets, earth. Ya, akan mewarisi bumi. Bayis kenullaan aleha, dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Tuh. Kedah soleh berarti? Kedah soleh. Ya. Tidak bisa menguasai Palestina tanpa kesolehan. Makanya orang Palestina, orang Muslim Palestina dari dulu tinggal di sana adem ayem, naon dah soleh. Kan orang Arab juga masih turunan Ibrahim dari jalur Ismail. Ya, oh Pak. Oh iya geningan Daniel Pipes teh aya. Ya, tuh hubungan Yerusalem dan Yahudi itu sangat kuat ya dan kuno. Tuh, keyahudian membuat Yerusalem sebagai kota suci sudah hampir 3.000 tahun yang lalu. Tuh. Ya, dan sampai sekarang masih mau dipertahankan. Kami lebih berhak, orang Islam tidak berhak. Kenapa di Quran saja tidak ada katanya Yerusalem? Padahal di Quran mah disebutna Ardul Muqaddasah, ya. Tos Pak. Berarti surah Al-Anbiya 105 ini syarat kesolehan di tanah suci. Maksud kata soleh itu adalah 1, tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah. 2, tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Kalau ini dijaga, akan timbul kedamaian. Ya, sampai di dalam kitab suci mereka itu diizinkan bahwa menjadi tanah suci 3 in 1. Nah, sanes kopi susu wae Pak 3 in 1 teh. Ya. Tanah suci untuk beribadah bersama-sama. Tuh, tinggal Pak. Ini dalam kitab Yesaya ya. Kitabnya orang Yahudi dan Kristen. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Asyur teh Suriah di luhurnya. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Mesir, Asyur. Dan orang Mesir ke Asyur, damai gitu Pak, tidak ada peperangan. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur. Suriah itu negeri Kristen Ortodoks. Mesir nanti dikuasai umat Islam kan?
zaman sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ya. Islam Kristen ya. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan Asyur. Tuh, satu berkat di atas bumi yang diberkati Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku, beribadah bersama-sama. Iya teh kacamata mereka ya. Berarti harus beribadah bersama sama. Kalau harus beribadah bersama-sama, agamanya apa? Geranya. Sekali deh ya, kade ulah ngaos teh jadi salahnya. Oh geuningan cenah urang teh tiasa sasarangan sareng orang Kristen. Kalau perintah Tuhan kepada Yahudi ini untuk beribadah bersama-sama, agamanya apa? Agama Yahudi. Kalau agamanya Yahudi, 3 negara ini, ya, sebagaimana keinginan Zionis sekarang semuanya jadi Yahudi, maka Yahudi menerima semua nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa dikutuk kan ku Yahudi mah, disalibkan, dibunuhnya. Nabi Muhammad ditolak kan? Tidak mungkin Islam dan Kristen akan menerima. Bagaimana kalau agamanya Kristen? Kalau 3 negara ini agamanya Kristen, maka orang Kristen menerima semua Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, menerima juga Nabi Isa, tapi menolak Nabi Muhammad SAW. Itu bisa. Tidak ada muncul kedamaian. Ada permusuhan deh kan? Satu-satunya kemungkinan yang ada untuk beribadah bersama-sama adalah dengan menerima agama Islam, karena akidah agama Islam menerima semua nabi-nabi Bani Israel. Kita juga menerima Nabi Isa Al-Masih dihormati, dan kita menerima Nabi Muhammad SAW. Tuh, itu isyarat kudunya pengislam ya, untuk bisa menimbulkan perdamaian di tanah suci Yerusalem di Palestina. Kuncinya sudah ada di kitab mereka. Tapi merekanya saja yang tidak mau tahu. Ya, ingin diberikan kedamaian ala Yahudi. Tidak akan terjadi kedamaian sampai kapanpun dengan agama Yahudi. Ya. Karena dengan agama Yahudi yang ada sekarang, orang Kristen dan Islam dimusuhi. Ya, hanya dengan agama Islamlah semuanya bisa tercover, bisa diterima. Itu Pak Bu. Tosta nanti ada pelanggaran ya. Kedepannya ada pelanggaran dosa besar Yahudi Bani Israel di tanah suci. Naon merubah isi kitab suci dan membunuh para nabi, nanti dihukum oleh Allah ya. Nah, kita lebih detail lagi nanti datanya ya, insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada perbedaan antara sudut pandang Islam dan Yahudi, Nasrani dalam hal janji Allah kepada Nabi Ibrahim tentang masalah imam, kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan itu berkaitan dengan peribadahan, ya, makanya ada disebut milah Ibrahim. Tapi dalam kitab Yahudi dan Nasrani, kepemimpinan itu disebutkan kepemimpinan wilayah. Tapi ternyata ada kesepakatan juga nih bahwa wilayah yang disebut the Holy Land atau tanah suci, the Promised Land, tanah yang dijanjikan, harus dikuasai dengan syarat. Dijaga syaratnya, yaitu syaratnya adalah kesolehan. Tidak bertuhan kecuali kepada Allah dan tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Kalau syarat itu dijaga, maka akan tercipta kedamaian. 3 negara tadi bisa beribadah bersama-sama, yaitu dengan memurnikan ajaran para nabi yang disebut dengan agama Islam ya, bukan agama Yahudi, bukan juga agama Nasrani. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi lebih tinggi. Jadi kita semakin yakin akidah kita bahwa Palestina itu hak milik umat Islam yang terus menjaga kesolehan dan terus menjaga ibadah-ibadah milah Ibrahim tanpa henti sampai hari kiamat.
Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema eskatologi Islam. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusi, khususnya kepada ibu-ibu yang sudah dengan ikhlasan menyiapkan hidangan di setelah kajian ini. Apapun juga sangat bermanfaat, yang gadis-gadis bawah, yang harus telur, ya, yang masak nasi, nanti semua kita sebutkan semuanya. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan.